warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Cindy Meivianda, NIM 1808 1030 1079. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya adalah anggota kelompok 54 KKN BTV 3 UNED. Dalam presentasi kali ini saya akan membahas tentang yang pertama pendahuluan, yang kedua adalah permasalahan, yang ketiga adalah kegiatan dan program kerja KKN saya, dan yang keempat adalah hasil dari KKN saya. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan tentang KKN BTV 3 UNED terlebih dahulu. KKN BTV itu singkatan dari KKN Back to Village, di mana sekarang sudah batch 3 yang dilaksanakan ketiga kalinya oleh UNED, di mana KKN BTV 3 ini adalah KKN yang dilaksanakan secara mandiri oleh mahasiswa di kediaman atau di kampung halaman mereka masing-masing. KKN BTV 3 UNED dilaksanakan selama 1 bulan, terhitung dari tanggal 11 Agustus sampai 9 September. Inti dari KKN saya, di minggu pertama saya melakukan observasi dan pendekatan kepada sasaran. Kemudian yang kedua, minggu kedua saya melakukan kelas, yaitu kelas sosial media. Dan yang minggu ketiga saya melakukan kelas pelatihan Grab dan juga kelas desain grafis, dan yang terakhir kelas e-commerce. Kemudian saya akan membahas tentang sasaran program saya, yaitu Ibu Lilik. Sebelumnya saya ber-KKN di lokasi Desa Labrukidul, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang. Di Desa Labrukidul terdapat salah satu UMKM, yaitu bernama Ibu Lilik Sulastri. Ibu Lilik adalah UMKM yang bergerak di bidang makanan. Jadi beliau memiliki usaha menjual makanan dan juga minuman seperti tahu kocek, rujak, tahu campur, pisang aroma, es dawet, dan lain sebagainya. Permasalahan yang saya peroleh dari minggu pertama melakukan observasi dan juga pendekatan, di tengah pandemi COVID-19 yang sudah melanda Indonesia sejak Maret 2020, para UMKM termasuk Ibu Lilik mengalami penurunan omset yang signifikan. Hal tersebut dikarenakan banyak faktor. Faktor utamanya yaitu dibatasinya mobilitas warga dengan kebijakan pemerintah seperti PSBB, dan yang terbaru kali ini adalah PPKM, sebagai upaya pemerintah untuk menurunkan laju penularan COVID-19. Dan yang kedua yaitu dikarenakan lokasi berjualan Ibu Lilik itu berada di dekat SD, yaitu di dekat SDN Labrukidul. Jadi banyak pelanggan dari Ibu Lilik itu merupakan siswa-siswa SD. Dan karena pandemi COVID-19 ini menyebabkan siswa-siswa itu bukan diliburkan, disuruh untuk belajar dari rumah secara online, dan kemudian hal itu berimbas kepada penjualan Ibu Lilik yang menurun dikarenakan siswa-siswa belajar dari rumah masing-masing sehingga jarang untuk membeli produk milik Ibu Lilik. Sebagai tambahan informasi bahwa suami Ibu Lilik, yaitu Bapak Udrek, berprofesi sebagai supir, dan di saat pandemi seperti akhir 2 tahun terakhir ini, Pak Udrek itu jarang memiliki job untuk menyupir seperti itu. Jadi
jualan Ibu Lilik ini, usaha ini menjadi penopang bagi hidup Ibu Lilik sendiri. Dari permasalahan tersebut, maka saya menyimpulkan bahwa bagaimana permasalahannya itu bagaimana cara agar produktivitas dari usaha Ibu Lilik itu dapat meningkat kembali walaupun di tengah pandemi. Salah satu solusinya adalah digitalisasi. Di masa pandemi ini, digitalisasi ini sangat-sangat penting karena di tengah dibatasinya mobilitas warga, jadi mau tidak mau para UMKM harus melek digitalisasi, dikarenakan selain tidak bisanya pembelian secara tatap muka yang sulit karena mobilitas dibatasi, penjualan secara online, pemasaran secara online ini juga salah satu solusi atau alternatif yang bisa diambil oleh UMKM. Maka untuk merealisasikan tersebut, untuk mensosialisasikan digitalisasi kepada sasaran program saya yaitu Ibu Lilik, saya melakukan 4 kelas. Yang pertama yaitu kelas media sosial. Pada kelas media sosial ini saya melakukan pendampingan, sosialisasi dan juga pelatihan cara mengoperasikan sosial media seperti Facebook dan Instagram. Dalam Facebook sendiri ada fitur marketplace, di mana Facebook marketplace ini bisa dimanfaatkan oleh UMKM untuk melaksanakan pemasaran secara online pada warga sekitar. Kemudian di Instagram juga terdapat fitur akun bisnis yang juga dapat dimanfaatkan oleh UMKM. Selanjutnya pada kelas kedua saya melakukan kelas pelatihan Grab. Dalam Grab Merchant ini terdapat aplikasi fitur GrabFood, di mana GrabFood ini merupakan solusi yang cukup baik ketika UMKM khususnya di bidang kuliner melaksanakan penjualan secara online sehingga dapat menjangkau warga-warga yang berada di sekitar untuk membeli melalui aplikasi GrabFood. Kemudian kelas ketiga yaitu kelas desain grafis, di mana desain ini sangat penting ketika hendak melakukan penjualan secara online. Semakin menarik desain atau potret produk, maka minat beli konsumen juga pasti akan meningkat. Dan yang terakhir yaitu pelatihan e-commerce Shopee. Karena Ibu Lilik ini adalah UMKM di bidang kuliner, sehingga jika melakukan penjualan dalam e-commerce, makanan itu pasti akan basi jika dikirim melalui pengiriman dalam jangka beberapa hari ya. Maka solusinya yaitu saya melakukan inovasi tahu kocek frozen food. Tahu kocek ini yaitu tahu aci yang dibalut dengan sambal geprek, kemudian ditambah topping sosis seperti itu. Makanan ini cukup populer di antara remaja-remaja dan juga anak-anak yang khususnya pecinta pedas untuk sebagai jajanan seperti itu. Nah, dalam inovasi ini saya melakukan beberapa eksperimen dengan Ibu Lilik, seperti harus menggunakan kemasan apa, atau dalam pengemasannya itu bagaimana,
Dan akhirnya saya menemukan solusi, yaitu mengemasnya dengan cara di plastik press, kemudian dimasukkan dalam standing pouch seperti pada bakso aci yang biasa dijual di Shopee pada umumnya, seperti gambar di samping. Hasil dari inovasi saya. Tahu kocek frozen food ini dapat tahan dalam suhu ruang selama 1-2 hari. Jadi untuk pengiriman Jawa Timur itu biasanya hanya 1 hari, bisa same day. Jadi memungkinkan sekali untuk tahu kocek frozen food ini dikirim melalui e-commerce seperti itu. Saya membuat branding untuk produk Ibu Lilik dengan nama Yoiki Food, dengan stiker produk seperti di samping. Saya membuatnya, dan juga stiker itu dapat ditempel dalam pengemasan frozen foodnya, seperti itu. Kemarin juga sudah berjalan, ada pesanan dari pelanggan Ibu Lilik dari teman anaknya yang berada di Jember yang membeli lewat Shopee. Hal tersebut merupakan hal yang awal yang cukup baik, karena di Shopee itu harus ada penilaian terlebih dahulu ya, untuk meyakinkan konsumen untuk membeli produk di etalase. Saya juga sudah memberi pelatihan cara membuat etalase produk di Shopee, kemudian memasukkan ATM juga, untuk pemasukannya nanti ditarik ke ATM ya kalau di Shopee. Kemudian di GrabFood sendiri juga sudah terlaksana, ojek mengambil makanan ke rumah Ibu Lili, kemudian pembeliannya secara tunai, seperti itu sudah terlaksana. Yang paling populer sendiri yaitu tahu kocek sih sebenarnya, karena banyak sekali remaja-remaja yang suka dengan tahu kocek. Banyak pecinta pedas juga, jadi saya rasa awal dari branding Ibu Lilik ini saya harap juga dapat berjalan, dan juga Ibu Lilik dapat istiqomah meneruskan branding dan juga penjualan dari frozen food tahu kocek ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.